sahabat-sahabat, para pemanah yang sama-sama hari ini niat kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya mengingatkan untuk meluruskan ketajaman hati dan pikiran kita hanya untuk menembus ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk senantiasa melibatkan Allah dalam setiap tarikan anak panah kita. Dari mulai kita ikhtiar, kemudian kita tawakal, setelah itu sabar dan ridho menerima keputusan apakah anak panah kita tepat di target atau tidak. Itu sudah di luar kemampuan kita, sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita hanya berikhtiar. Proses Allah tidak melihat hasil, tapi yang dilihat adalah proses dari awal sampai akhir, melibatkan Allah Subhanahu wa taala dan setiap gerakan panah kita. Nah, pertama saya ingin mengingatkan bahwa status panah ini kalau bagi kami ini istri kedua, kalau bagi ibu suami kedua. Panah ini busur sepaket ya, dengan anak panahnya ini sebetulnya perlakuannya hampir sama dengan Quran. Maksudnya bukan dalam hal kesuciannya, bukan ya, perlakuannya. Maksudnya apa? Karena busur ini kita niatkan untuk fisabilillah, maka sama berarti kita memperlakukan ini ya, seperti kita menyimpan dan merawat Al-Quran. Artinya sama, Quran kan jangan sampai disimpan, nggak dipakai sampai berdebu pun demikian. Busur ini jangan sampai disimpan sampai berdebu, tidak pernah digunakan. Hanya dijadikan hiasan, bukan. Yang kedua, busur ini sama, tidak boleh juga disimpan di sembarang tempat. Misalkan diletakkan di bawah gitu. Pertama, takut keinjak baik busur ataupun anak panah. Yang kedua, karena di dalam busur ini kan ada keberkahan. Kalau niatnya bisa dibilang, sehingga sesuatu yang mulia, sesuatu yang ditujukan untuk kemuliaan, maka sebaiknya tetap dimuliakan. Namanya dimuliakan ya berarti diperlakukan khusus, disimpannya khusus berarti. Begitu. Jadi harus punya tempat khusus, begitu, tidak bergeletak di mana saja. Gitu. Jadi berak-beruk lah istilah Sunda mah. Tapi tersimpan rapi, kemudian ya diperlakukan khusus ya. Maksudnya kita betul-betul merawat ini dengan niat supaya mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, busur ini pasti disimpannya di dinding, tidak pernah di bawah di lantai. Begitu. Pun demikian ya, ini sama, jangan tergeletak. Kan harus senantiasa poinnya itu tertutup. Jadi kalau kita megangnya itu, kalau lewat begini, hanya harus senantiasa masuk ke sarungnya. Kalau dibuka, bagusnya ditutup seperti ini. Karena ada hadis khusus dari Rasulullah SAW, terutama ketika melewati masjid atau kerumunan. Kata Rasul, hendaklah tutup atau pegang ujung anak panah kalian, supaya mereka tidak takut. Maksudnya jangan sampai ya si ujung ini menakut-nakuti orang, termasuk dosa. Misalkan kita mengarahkan ya walaupun hanya bercanda ke orang, tembak, itu nggak boleh. Termasuk juga ini aja mengarahkan ini poin atau ini ujung anak panah ini ke orang, itu juga nggak boleh sama. Kenapa? Karena ini senjata tajam. Kita nggak tahu syaitan itu akan merusak pikiran kita atau tidak. Kalau istilah Sunda bisa kelepasan. Nah itu, pilih kelepasan, sehingga sekecil apapun kita harus menjaga keamanan dan keselamatan. Karena nanti kalau ada yang cedera atau bahkan ada yang rusak, kita harus siap menggantinya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, Imam Bukhari pernah bayar rumah yang roboh karena tembakan beliau. Artinya kita harus membayar diatnya, tebusan.
itu pun nanti setelah kita meminta keridoannya. Artinya kalau misalkan sudah minta ini gimana, mau dibayar atau tidak, betul atau tidak, kalau misalkan nggak usah ya alhamdulillah. Tapi kalau saya minta ganti rugi ya harus siap sampai segitunya. Kenapa? Karena sekali lagi kita bermain sesuatu yang perlu dijaga keselamatannya, begitu. Maka dalam memanah ini safety itu nomor hiji, nomor satu ya, nomor hiji safety, keamanan. Nah, rukunnya kan ada berapa? Rukun memanah itu ada tepat, cepat, kemudian kuat dan selamat. Jadi tepat, kuat, cepat, selamat. Itu harus senantiasa terbayang dalam ingatan kita. Jadi harus kuat, busurnya tepat, tapi tidak kuat, hanya menjatuh lagi. Misalkan ya, kayak kena, tapi nggak kuat, nggak menancap dengan kuat, nggak menusuk gitu, itu kurang kuat. Jadi cepat, kuat, kemudian tepat dan selamat. Artinya ketika kita menembakkan anak panah, kita juga harus selamat, tidak boleh terkena serangan dari yang lain atau terkena ancaman, apakah berupa anak ini melesat kemudian mengenai rumah orang. Artinya betul-betul setelah memanah semuanya harus clear, selamat, ya, pulang dalam keadaan kembali utuh, bahkan selamat dunia akhirat. Nah, ini kan semuanya pemula ya, sama-sama saya juga pemula. Mungkin di kesempatan ini saya akan menyampaikan rukun, ya, rukun memanah. Jadi kalau tadi dari ketika sudah memanah, ini dari awal. Jadi busur ini harus digimanakan sih? Yang jelas harus dipegang. Ya, dipegang. Jadi busur ini kan terdiri dari ini, namanya ini apa? Handle atau kobet. Ya. Kobet itu genggaman. Kemudian ini ada string, tali ya. Kemudian ini siah. Nah ini lehernya ini limbs. Ini limbs, ini leher, ini kepalanya, ini tali, ya, ini kobetnya, genggaman, ya seputar itu nantinya. Jadi harus tahu masing-masing. Jadi nanti terdiri dari apa busur ini, pengetahuan dasarnya kita harus tahu. Karena nanti berpengaruh terhadap tekniknya, teknik memanah. Jadi karena memanah kita dari awal kita ingin menghidupkan sunnah, ya berarti kita harus berusaha bagaimana cara kita memanah ini sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat yang kita dapatkan dari para ulama pemanah gitu. Nah, yang pertama nanti ada sebut dengan rukun memanah, yaitu ada 12. Ya, kita perbaiki dulu dari 2 poin ya. Satu dari 3 hal yang mesti dikuatkan. Jadi dalam memanah ini ada 3 hal yang mesti dikuatkan. Itu harus kuat. Nggak boleh 1, 2, 3. Ini harus kuat. Ini ya. Jadi ini yang 3 ini, yang ini relax. Ini kuat ini. Jadi sehingga ketika ada goncangan pun, ya ini tidak lepas. Nanti kita bisa nakis, ya. Ini kuat. Ini genggaman tangan kiri, harus kuat. Jadi yang kuat itu 3.